Agar apa yang saya sampaikan saat ini sungguh-sungguh keluar daripada hati Bapa Surgawi. Karena firman-Mu adalah kita bagi kakiku dan terang bagi jalan kami. Dan firman-Mu mengandung janji-janji yang indah dalam kehidupan kami, membentuk pribadi kami, karakter kami, seantero kehidupan kami sesuai yang dengan firman Tuhan dalam keindahan rencana-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Biasa pantun. Dari Semarang ke Pulau Bali. Selamat siang, selamat bertemu kembali. Dari Sawangan ke Cibubur. Dari Sawangan ke Cibubur ada persepuluhan kita kabur. Galak. Maksudnya ini angin kabur. Tapi saya yakin di jemaat GKPU ada jemaat yang tangguh dan setia. Amin. Amin. Oke. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, seorang sastrawan filsuf dari Prancis yang hidup pada masa abad pertengahan setara dengan Voltaire bernama Albert Camus itu punya pendapat bahwa kehidupan ini adalah gabungan dari semua pilihan kita. Kehidupan ini adalah gabungan dari semua pilihan kita. Keseluruhan hidup kita dibentuk melalui pilihan kita yang diambil dari waktu ke waktu. Sikap kita dalam memutuskan suatu pilihan turut membentuk warna hidup kita, situasi hidup kita, bahkan keberhasilan hidup kita. Sebagai contoh saja, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita akan memasak hari ini, memasak siang, itu sudah mempunyai banyak pilihan. Yang pertama, kita mau belanja di warung atau di pasar. Kalau di pasar, itu naik motor atau jalan kaki. Kalau ke pasar, pakai topi atau pakai payung. Kalau ke pasar, membawa tas cangklong atau tas kresek. Lalu masaknya lodeh terong, tumis kangkung atau semur jengkol, banyak pilihan. Lalu cekelannya itu gorengannya apa? Bisa kerupuk, bisa mendoan, atau bakwan jagung. Jadi banyak pilihan, apalagi soal menghadiri arisan, menghadiri kelulusan anak. Oh, banyak sekali ya, banyak pilihan. Oke. Ini belum keputusan yang lain ya, yang lebih urgen, lebih penting. Misalnya tentang perkawinan, masa depan, keuangan, usaha, ekonomi. Itu juga perlu banyak pilihan. Perlu hikmat untuk mengambil keputusan. Hidup kita penuh dengan pilihan, bahkan jutaan pilihan kalau kita gabungkan dalam seumur hidup. Kita perlu hikmat untuk mengambil keputusan. Mari kita akan membaca Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Cuma 2 ayat. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Saya membaca. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, dan akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Nah, firman Tuhan ini sepertinya mengandung perintah ya, karena kata-kata ini, kata pertamanya di awal kalimat, di awal frase itu menggunakan kata lah. Percayalah, janganlah, akuilah. Ini bisa ajakan atau perintah. Jadi ada 3 nasihat dalam mengambil keputusan. 3 nasihat dalam mengambil keputusan. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya mengandalkan Tuhan dan pasrah secara total kepada Tuhan. Juga kata percayalah mengandung pengertian mengimani secara sungguh-sungguh terhadap firman Tuhan. Dan kata percaya juga menyangkut keyakinan kita secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan meyakini bahwa Allah itu Allah yang sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, itu ya. Yang lagunya. Ini lagu yang menarik sekali. Nah, saya mengambil contoh seorang tokoh dalam Alkitab bernama Rut. Kita lihat Rut 1 ayat 16-17. Rut 1 ayat 16-17. Kita akan membacakan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku, meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya firman Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dan engkau selain daripada maut. Jadi ceritanya ada seorang Israel namanya Naomi, suaminya Abimelek. Kita tahu semua ya. Elimelek. Dia itu. Ini pancingan ya. Atau yang sangkatan. Iyalah ya. Modus maksudnya. Oke, yang betul Elimelek ini terus ini jenis sekali. Oke. Punya anak namanya Mahlon dan Kilyon. Nah, karena terpaceklik kondisinya di Israel, mereka hijrah ke bangsa Moab ya. Nah, di Moab Mahlon memperistri Rut dan Kilyon memperistri Orpa ya. Nah, tetapi setelah 10 tahun ternyata Elimelek meninggal, suaminya Naomi. Lalu anaknya Kilyon dan Mahlon juga meninggal. Jadi yang ada yang 3 pria meninggal, tinggal 3 wanita, yaitu Naomi, Rut, dan Orpa. Nah, tanpa pria di sisinya, rasanya berat untuk menghidupi sebuah keluarga. Akhirnya Naomi mengambil keputusan, saya akan kembali lagi ke Israel. Nah, kalian kembalilah kepada tanah saudara kalian di Moab ini saja.
biarlah saya kembali sendiri. Ya. Tetapi Orpa memang pulang ya ke bangsa Moab, tetapi Rut ini bersikeras tidak mau di Moab, dia mau ikut Naomi. Nah, kita melihat di sini alasannya, perkataan Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau. Bangsamu lah bangsaku, Tuhanmu lah Tuhanku, kuburanmu ya kuburanku. Artinya dia sebetulnya si Rut ini yang berasal dari bangsa Moab, kalau sekarang mungkin disebut bangsa kafir ya, di luar Israel, dia malah sudah mulai mempercayai keberadaan eksistensi dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia mau ikut Naomi, padahal mantu. Kalau nggak tahu Naomi kalau pulang entah ada rumah di sana atau enggak, usahanya entah apa. Dia mau ikut karena ada iman di dalam diri si Rut ini. Jadi di dalam diri Rut ada penyerahan totalitas hidup kepada Allah. Dan nyatanya memang Rut kehidupannya berhasil. Bersuami Boas walaupun janda, dia juga diizinkan Tuhan untuk menjadi nenek moyang Tuhan Yesus secara manusiawi. Ini luar biasa, ya, karena Rut mengandalkan Tuhan, bukan diri sendiri atau kepentingan pribadi. Dan kedua, nasihat kedua di dalam mengambil keputusan adalah janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, bersandar pada pengertian kita sendiri. Artinya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kesanggupan manusia. Dan di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6, Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan, tidak mengalami datangnya baik, ia akan di tanah angus di padang gurun. Nah, ini sebuah perintah. Jangan mengandalkan manusia. Kalau mengandalkan manusia, apa konsekuensinya? Terkutuk. Terkutuk, tidak mengalami datangnya baik, tinggal di tanah angus gosong di padang gurun. Padang gurun di Israel, dari Mesir ke tanah Kanaan itu panasnya luar biasa. Apalagi sekarang masa-masa seperti ini, panasnya seperti apa? Pendeta ini Gereja Kalam, Pak Ponijo pernah memang ke Israel dan naik bis itu melintasi padang gurun. Bis itu disetel dengan AC yang paling dingin, tetap aja masih kipas-kipas kepanasan. Jadi kalau bahasa Israel sampai bersungut-sungut ya ada lumrahnya juga, panas banget, menggelegak, gosong. Tapi ini juga diancamkan bagi orang-orang yang mengandalkan manusia, tidak mengandalkan pada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengambil contoh diri saya sendiri. Saya pernah mengalami berada di dalam titik terendah. Wah, banyak kebutuhan ini diuji. Ada percobaan di sana sini. Berat rasanya, keuangan sudah dalam titik nadir terendah. Lalu pikiran saya sebagai PNS ya, saya suka utang ya. Saya utang, tak pilih-pilih apa Bank Jateng, apa Bank Surya Yuda. Tak pikir-pikir Surya Yuda lagi rendah bunganya.
saya mau utang 110 juta. Ya itu kasih nyaur kan sekolah ada. Ya dan dipotongnya aja gitu. Saya berpikir pendek gitu, karena kebutuhan banyak mendesak seperti itu. Gimana menutupnya? Memang pernikahan, apalagi pernikahan seorang anak kita itu perempuan, itu lebih besar daripada laki-laki. Laki-laki datang cuma kasih uang pekah, tapi kita nanggung semua. Ada dekorasi, ada apalagi tata rias pengantin, undangan, konsumsi, banyak banget lah, banyak duitnya. Nah setelah perkawinan saya coba, nanti butuh balik nataru maksudnya istiwe. Saya pelajari dulu, Bang Surya Yuda Aji Barang. Tapi syaratnya juga lumayan, ada KTP, ada KK, terus ada persetujuan dari kepala sekolah harus teken. Gimana ini? Sampai teken ya, kepala sekolah. Ini untuk ke papa gue, ya untuk kebutuhan Pak. Nah, ini nggak terlalu besar, ya sedang lah. Ya udah ditekan dulu. Aduh, syaratnya pun komplit semua syaratnya. Nah, terus kita maju ke Bank Surya Yuda. Dari sana, oh ya ini syaratnya sudah saya terima. Nanti 2 hari lagi kesini sama istri ya untuk akad apa? Yang teken-tekenan itu ya, janjian. Jaga kamu sama ini kisahnya. Wah, betul. Disambut dengan sangat meriah karena orang-orang utang itu, terutama utang yang jelas-jelas bisa tersalur itu, mereka sangat senang sekali. Utang lebih didahulukan daripada yang urusan diam. Itu betul di bank BRI, bank Jateng, bank manapun kalau orang mau utang, apalagi yang jelas-jelas ada jaminan SK, mesti dilayani dengan sangat baik. Nah, ditemu nih, ini detekan dulu, Pak. Oke. Ini detekan dekat materai, oke. Itu juga detekan. Nah, udah. Pada PDKT-nya saya terima ya. Ini sudah perjanjian sudah ditandatangani dan sebentar lagi pencairan. Berapa mintanya? Ya 120 lah. Nggak kurang. Nggak segitu aja. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba dari pihak sekolahan saya, di mana saya mengajar, dari bendahara itu telepon kering ke bagian kredit. Ini dari mana? Dari Aji Barang. Saya Bu Yanti dari bendahara SMA Aji Barang. Nah terus keperluannya apa? Itu Bapak Bianto jangan di ACC. Kenapa sih? Ya itu sering sakit lambung, bangun sahur. Karena ada ketemu saya. Ya maaf ini ya, Pak Bianto, ini batang gak jadi. Aduh, pusing banget aja ini. Nyorek orang apa gitu, bilang bertuhan. Lalu istri pulang ke rumah, saya ke sekolahan lagi. Di sekolahan itu saya kan di ruang guru duduk sama guru matematik namanya Pak Eko, dia seorang haji. PMDW, Bang Surya Yuda atau Bang Suyud. Ngapa? Mau kebutuhan kita menutup. Oke, orang usah, kita mesti bergaji. 3 bulan bae tinggal di bisa apa ditutup sekarang bayaran gue bisa lah. Ternyata Tuhan memakai Pak Eko itu dan saya ikuti, nggak jadi utang tapi dari bulanan itu bisa kesahur ini kesahur perlunasi puji Tuhan. Saya nggak mengira sampai segitu. Tuhan bisa pakai orang lain untuk menjadi alat mengingatkan kita bahwa perlunya kita jangan begitu mengandalkan kekuatan diri, tapi kekuatan Tuhan sendiri. Pak Dulu dan surat dikasih
Tuhan. Sekarang nasihat yang ketiga, yang terakhir. Akuilah dia di dalam lakumu. Akuilah dia di dalam lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui Tuhan di dalam tingkah laku kita, perbuatan kita, perilaku kita. Mengakui kedaulatan Allah atas hidup kita. Bapak Ibu, Allah jauh lebih tahu daripada kita. Selangkah di depan kita, 10 langkah di depan kita, Allah sudah tahu. Dia sudah merencanakan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Apabila kita sungguh-sungguh bersandar pada kehendaknya. Amin. Dan posisi Allah adalah pencipta. Kita yang diciptakan, sudah selatnya kita bergantung, hidup menggantungkan pada janji-janji Tuhan sendiri. Nah, sebagai contoh gini, perlunya kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kiranya Tuhan memberikan peneguhan kepada kita untuk jangan teruskan, ya jangan teruskan. Karena Tuhan kadang-kadang berbicara melalui segala peristiwa dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ini yang di masa depanmu ini. Ya jangan coba-coba kita untuk membelok, tapi terus. Tapi kalau Tuhan melarang, ada tandanya juga. Kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Nah, di Karanggude itu tempat saya dulu, itu ada pasangan pengantin muda namanya Toto. Toto dengan istrinya Yatin, ini nggak ada yang tahu ya. Nah, Toto kalau mengapeli itu malam minggu, Pak Puncak itu hampir selalu mabok dulu. Kalau apel ngomong, di kabar, mabok gitu. Katanya lagi malam minggu itu yang mabok-mabok gitu ya, kayak gitu. Tapi anehnya orang tuanya kok ya menyetujui. Kalau sudah diberi peneguhan seperti itu, ya jangan teruskan ya. Nanti di dalam perkawinan lebih berantakan lagi. Nyatanya ya betul. Nah, ketika masuk perkawinan, uang irinya itu bekerja di pasar. Nanti kalau dapat uang, nanti buat mabok-mabokan atau pasang togel. Kalau nggak diberi marah, perabot rumah tangga yang beli itu istrinya, nanti pada melayang, ada gelas melayang, ada piring melayang, prong ya, cakanya gue, kromnya, cakanya gue. Lah ya, saya hanya menitipkan saja gitu ya. Loh, akhirnya gitu. Memang kalau udah di depannya udah kelihatan tanda-tanda sudah nggak bagus, jangan diteruskan. Nah, ada lagi dua sejoli. Pria wanita. Dek, saya ingin melamar kamu. Saya serius. Serius, Mas? Ya serius. Saya ingin melamar kamu. Saya ingin kamu menjadi ibu-ibu dari anak-anak saya. Tapi Mas, saya tidak bisa memasak. Jangan khawatir, aku juga nggak bisa cari duit. Sama nggak bisa cari duit. Ya pada bayar lombok. Jadi asal ada gabruk. Ya, jadi tetap ada doa dulu. Dekatkan kepada Tuhan, jangan pakai kemudian asal gabruk, hasilnya juga perapik, tapi ditebuk. Nah, jadi Tuhan berkata dalam Yesaya 55 ayat 8, rancanganmu bukan rancanganmu, jalanmu bukan pakai jalan Tuhan, jangan pakai jalan kita. Kemudian Yeremia 29, rancangan Tuhan adalah rancangan damai
sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pada pinter kabeh. Jadi janji Tuhan terwujud kalau kita mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang yang paling akhir apa? Reward atau bonus kalau kita mentaati firman Tuhan di dalam mengambil keputusan. Kita mengandalkan Tuhan, apa rewardnya, apa hadiahnya atau bonusnya? Jawabannya adalah yang paling akhir itu, Ia akan meluruskan jalanmu. Meluruskan jalanmu. Kalau lewat jalan yang lurus, jalan tol itu cepat sampai ya, tapi kalau kali-kali belum tuh nyampe, terobosan. Kok bisa ada air yang menghalangi, ada pohon yang tumbang dan sebagainya. Jadi jalan yang lurus itu bermakna untuk memudahkan atau melancarkan urusan kita. Kemudian Allah menjamin memberi penyertaan, pengawalan dan juga pendampingan di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, Yesus adalah Allah kita yang Immanuel. Apa arti Immanuel? Nah itu kita jaminnya Immanuel. Amin. Oke, firman Tuhan sampai di sini saja ya guys. Guys, ikut-ikutan guys. Kita akan tutup dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau sudah berbicara saat ini Tuhan tentang bagaimana apabila kami mengambil keputusan dalam kehidupan kami, keputusan yang terpenting atau paling penting dalam kehidupan kita, yang menyangkut masa depan, menyangkut saat kehidupan kami, warna hidup kami serahkan kepada Tuhan. Ajaran kami untuk bersandar pada kehendak-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menguasai kehidupan kami dari hari ke hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu kami kembalikan kepada iman.